Perawatan pencabutan gigi sulung itu akan sering kita temukan pada pasien anak karena seperti kita ketahui, kadang-kadang pada saat proses erupsi gigi permanen maka dibutuhkan pencabutan pada gigi sulung. Oleh karena ini, video pembelajaran kali ini kami akan memberikan mengenai indikasi tentang apa saja yang perlu dicabut pada gigi sulung. Kemudian akan kita lihat bagaimana posisi operator dan juga bagaimana cara melakukan anestesi infiltrasi pada pencabutan gigi bawah anterior dan posterior pada gigi sulung. Dan tentu selanjutnya adalah prosedur terakhir adalah teknik mencabut gigi pada gigi sulung. Untuk ini kami persilahkan untuk melihat video pembelajaran kali ini. Video pembelajaran ekstraksi gigi sulung rahang bawah anterior dan posterior. Indikasi pencabutan gigi desidui. Gigi dengan karies luas mencapai bifurkasi yang tidak dapat direstorasi lagi karena sudah tidak memungkinkan untuk dilakukan perawatan mempertahankan gigi di dalam soketnya, sehingga sebaiknya dilakukan ekstraksi. Gigi sulung yang persistensi merupakan keadaan gigi sulung yang belum tanggal, namun gigi permanennya sudah erupsi. Jika dibiarkan, dapat mengganggu erupsi gigi permanen yang bisa menyebabkan malposisi. Gigi desidui yang mengalami ankilosis. Ankilosis merupakan penebalan struktur alveolar akar karena inflamasi. Sering terjadi pada gigi permanen, jarang pada gigi sulung. Penyebab ankilosis pada anak-anak seringnya bukan karena infeksi, tetapi karena trauma. Pada trauma dapat menyebabkan ligamen periodontal putus atau hilang, sehingga gigi langsung berhubung dengan tulang atau ankilosis. Efeknya, erupsi gigi permanen bisa terganggu karena gigi sulung yang ankilosis tidak bisa goyang dan dapat menyebabkan malposisi atau impaksi gigi permanen. Kelainan waktu erupsi. Kelainan waktu erupsi dapat berupa natal tooth atau gigi yang sudah ada saat lahir, dan neonatal tooth, gigi yang ada setelah lahir, biasanya 1 hingga 30 hari kelahiran. Dilakukan pencabutan bila mengiritasi lidah, mengganggu kegiatan menyusui atau mengiritasi puting ibu, dan biasanya giginya goyang berisiko tertelan, maka sebaiknya dilakukan pencabutan. Infeksi periapikal atau interradikular dan tidak dapat disembuhkan kecuali dengan pencabutan. Gigi sulung yang impaksi, karena dapat menghalangi jalan erupsi gigi permanen, sehingga space yang seharusnya digunakan untuk tempat erupsi gigi permanen tidak cukup untuk gigi tersebut erupsi, maka dapat terjadi crowded dan jika dibiarkan dapat menyebabkan kista dentigerous. Gigi dengan abses dentoalveolar berulang, yang dilakukan PSA namun gagal. Infeksi yang terus-menerus akan menyebabkan gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada benih gigi permanennya, yaitu hipoplasia Turner. Kebutuhan perawatan ortodonti. Supernumerary tooth merupakan kondisi gigi berlebih dari jumlah gigi normal. Akibat yang ditimbulkan tergantung pada posisi gigi berlebih, dapat berupa malposisi, crowded, tidak erupsinya gigi tetangga, persistensi gigi sulung, terlambatnya erupsi gigi incisivus centralis tetap, rotasi, diastema, impaksi, resorpsi akar, dan hilangnya vitalitas, pembentukan kista, dan masalah estetis. Gigi yang menyebabkan ulcus decubitus. Ulcus decubitus of causa apical penetrasi. Pada kondisi gigi non-vital terjadi lesi periapikal seperti abses yang berulang atau kronis, menyebabkan tulang alveolarnya mengalami resorpsi yang menyebabkan gigi menjadi mobility. Kondisi tulang yang resorpsi ini ditambah dengan ada desakan dari gigi permanen di bawahnya, dapat mendorong apikal gigi sulung sehingga menembus jaringan lunak. Karena tidak ada lagi tulang yang menahan gigi sulung tetap pada soket dan membuat akar gigi dapat berpenetrasi ke jaringan lunak. Ulcus decubitus jarang terjadi di daerah palatal atau lingual, sering terjadi pada daerah labial dan bukal, karena ketebalan tulang pada labial atau bukal lebih tipis dibandingkan bagian palatal. Karena lebih tipis, maka lebih mudah resorpsi dan mudah terjadi perforasi. Perawatannya harus diekstraksi. Efeknya jika tidak dicabut maka dapat menyebabkan luka pada bibir, pipi, dan gingiva. Gigi yang patah atau fraktur. Fraktur kelas 7 atau gigi intrusi yang mengganggu benih gigi permanen. Prognosis fraktur akar yang paling buruk yaitu sepertiga servikal karena kemungkinan penyembuhan paling rendah dan dukungan tulangnya paling kecil. Perawatannya dapat diekstraksi.
Fraktur kelas 8, fraktur lebih dari sepertiga servikal mahkota. Prognosisnya buruk, perawatannya pencabutan. Radix dapat menjadi sumber infeksi dan menyebabkan kelainan tumbuh kembang benih gigi permanen yaitu hipoplasia Turner. Kontraindikasi pencabutan gigi desidui. 1. Anak yang menderita infeksi akut di mulutnya. Misalnya akut infection stomatitis, herpetic stomatitis. Infeksi ini dapat disembuhkan terlebih dahulu sebelum dilakukan pencabutan, karena pada penderita dengan penyakit sistemik yang akut pada saat tersebut resistensi tubuhnya lebih rendah, sehingga dapat menyebabkan infeksi sekunder. Yang kedua, blood dyscrasia atau kelainan darah. Kondisi ini dapat mengakibatkan terjadinya perdarahan dan infeksi setelah pencabutan. Pencabutan dilakukan setelah konsultasi dengan dokter ahli tentang penyakit darah. Yang ketiga, pada penderita penyakit jantung, misalnya congenital heart disease, rheumatic heart disease yang akut, maupun juga kronis, penyakit ginjal atau kidney disease. Yang keempat, adanya tumor yang ganas, karena dengan pencabutan tersebut dapat menyebabkan metastase. Yang kelima, pada penderita diabetes mellitus. Pencabutan dilakukan setelah konsultasi dengan dokter yang merawat pasien tersebut karena dapat menyebabkan 1. Penyembuhan lukanya sukar. 2. Kemungkinan besar terjadinya sakit setelah pencabutan. 3. Bisa terjadi pendarahan berulang kali. Dan yang terakhir adalah irradiated bone pada penderita yang sedang mendapat terapi penyinaran. Informed consent. Dokter gigi harus memberikan informasi kepada orang tua atau wali anak mengenai kondisi gigi anak, diagnosa, tujuan dalam perawatan, prosedur, dan tindakan yang akan dilakukan, menjelaskan kemungkinan risiko dan komplikasi selama dan setelah perawatan, perawatan alternatif yang tersedia, serta prognosis dan juga biaya. Lalu memberikan inform consent kepada orang tua atau wali anak untuk menyetujui perawatan yang akan dilakukan oleh dokter gigi pada anak tersebut dengan menandatangani inform consent yang tersedia. Kasus 1. Seorang anak perempuan 6 tahun dengan berat badan 18 kg datang bersama ibunya ke bagian IKGA FKG USU dengan keluhan gigi depan bawah kiri yang goyang. Dari hasil pemeriksaan diperoleh gigi 71 dengan derajat kegoyangan atau mobility sebesar 2 derajat, sonderan negatif, kloretil positif, perkusi negatif, dan palpasi negatif. Hasil ronsen foto gigi 71 terdapat resorpsi mencapai sepertiga tengah akar, dan pembentukan benih gigi 31 sudah mencapai sepertiga tengah akar. Prosedur ekstraksi. Persiapan alat dan bahan. Alat: kaca mulut, sonde, pinset, eskavator, karpul, rasparatorium, tang ekstraksi, nirbecken, penjepit polybib. Bahan: masker, handscoon, headcap, polybib, tisu, cotton roll, kasa steril, tampon, povidone iodin, salin, anestesi topikal dan lidocaine 2% plain, jarum anestesi 27 gauge. Prosedur cuci tangan WHO. Lepaskan semua aksesoris di tangan operator. Basahkan tangan dengan air mengalir dan sabun dengan arah memutar. Gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Gosok sela-sela jari tangan hingga bersih. Bersihkan ujung jari dengan posisi saling mengunci. Gosok kedua ibu jari secara bergantian dengan gerakan memutar. Gosok seluruh ujung jari pada telapak tangan. Gosok kedua pergelangan tangan secara bergantian dengan gerakan memutar. Bilas tangan di bawah air mengalir dari dimulai ujung jari sampai ke siku hingga bersih. Selanjutnya adalah persiapan operator. Operator menggunakan gaun, masker, headcap, dan juga handscoon. Persiapan pasien. Pasangkan polybib pada pasien dan instruksikan pasien untuk berkumur dengan menggunakan larutan povidone iodin selama kurang lebih 30 detik. Ergonomi pasien dan operator. Posisi pasien untuk regio anterior adalah dental unit membentuk sudut 90 derajat terhadap lantai. Mulut pasien setinggi siku operator berada di depan kanan pasien, yaitu pada posisi jam 7 hingga 9. Pemeriksaan intraoral. Lakukan pemeriksaan intraoral dengan melihat kondisi gigi gerigi pasien dengan menggunakan alat diagnostik. Setiap permukaan harus diperiksa, baik itu di maksila maupun di mandibula.
Pemeriksaan intraoral membantu dokter gigi dalam menegakkan diagnosis dan melakukan pencatatan riwayat gigi dalam rekam medis. Adapun pemeriksaan yang dilakukan adalah tes sondasi, perkusi, palpasi, mobility, dan tes klor etil. Diagnosa gigi 71, mobility fisiologis derajat 2. Hasil pemeriksaan yang didapatkan adalah tes sondasi negatif, tes perkusi negatif, tes palpasi negatif, tes klor etil positif, tes mobility positif derajat 2. Pemberian anestesi topikal pada gigi anterior desidui gigi 71. Pada daerah mucobukal fold di gigi yang akan diekstraksi, keringkan daerah mukosa labial dan lingual dengan menggunakan cotton roll. Lakukan pengaplikasian bahan anestesi topikal pada daerah labial dan lingual yang akan dilakukan pemberian anestesi infiltrasi. Aplikasikan selama 1 menit lalu tunggu 3 hingga 5 menit. Anestesi infiltrasi. Gunakan cartridge serta bahan anestesi lidocaine 2% plain serta jarum 27 gauge. Pemasangan cartridge pada carpul. Perhitungan dosis anestesi infiltrasi. Saat prosedur insersi anestesi, operator dapat melakukan distraksi seperti menghitung 1 hingga 10 agar anak teralihkan saat insersi anestesi. 1, 2, 3. Insersikan jarum dengan angulasi jarum sekitar 45 derajat dan sejajar dengan sumbu atau aksis panjang gigi, dengan kedalaman jarum sekitar 2 hingga 3 mm. Bevel menghadap ke tulang pada mucobukal fold lalu deponir secara perlahan dengan menekan carpul menggunakan punggung tangan bagian dalam sebanyak 0,5 hingga 1 cc. Insersikan jarum pada area lingual sejajar dengan sumbu atau panjang aksis gigi dan setentang dengan apikal gigi. Deponir secara perlahan sebanyak 0,2 hingga 0,3 ml. Tunggu selama 3-5 menit dan lakukan evaluasi. Diseksi atau menguakkan gingiva dengan respiratorium. Instrumen harus dipegang secara hati-hati. Hal ini dilakukan untuk mencegah tergelincirnya alat. Ibu jari dan jari tengah berada pada handle alat dalam sisi berseberangan, dan jari telunjuk berada pada leher alat. Jari manis berfungsi sebagai finger rest. Diseksi atau bebaskan gingiva bagian labial dan lingual dari gigi dengan menggunakan respiratorium, elevator periosteal. Tang ekstraksi anterior rahang bawah untuk gigi desidui atau gigi sulung. Ukuran tang kecil, beak dan handle membentuk sudut 90 derajat. Ujung beak tidak berkontak rapat dan sedikit terbuka, serta tidak tajam atau tumpul. Pencabutan gigi anterior rahang bawah untuk gigi desidui atau gigi sulung yaitu gigi 71. Tang dipegang dengan metode yang benar untuk mencegah pergerakan yang tidak terkontrol dan memudahkan dalam mencengkram gigi saat ekstraksi. Lakukan fiksasi pada pencabutan gigi anterior rahang bawah, di mana ibu jari berada pada daerah labial dan jari telunjuk berada pada daerah lingual. Adaptasikan tang pada gigi yang akan dicabut seapikal mungkin dengan paruh tang mencakup servikal gigi. Setelah longgar, lakukan pencabutan dengan gerakan rotasi dan ekstraksi. Setelah gigi tercabut, periksa apakah akar gigi lengkap, serta cek soket adakah serpihan akar yang tertinggal. Lihat posisi dan seberapa besar patahan gigi atau akar gigi yang tersisa. Hal ini memudahkan operator untuk mengambil sisa patahan tersebut. Apabila tidak berhasil, maka disarankan untuk mengambil foto ronsen terbaru. Tujuannya untuk melihat akurasi dari sisa patahan gigi atau akar gigi. Selanjutnya lakukan masas gingiva bekas pencabutan ke arah oklusal untuk mengembalikan bentuk soket. Lalu spooling area soket bekas pencabutan dengan larutan salin. Pemberian tampon, letakkan tampon yang sudah dibasahi dengan larutan povidon iodin ke soket bekas pencabutan dan instruksikan anak untuk menggigit tampon. Kasus 2. Pada kasus 2, kita akan mempelajari mengenai pencabutan pada gigi sulung posterior bawah, di mana kita ketahui biasanya kalau kita melakukan anestesi pada rahang bawah posterior, kita menggunakan anestesi blok ya, atau dikatakan blok mandibula.
Namun karena kita mencabut pada gigi sulung ataupun pada anak, di mana kita tahu bahwa tulang mandibula itu kurang kompak karena masih dalam masa pertumbuhan, maka kita dapat memilih menggunakan anestesi infiltrasi. Untuk ini kita lihat bagaimana prosedur pencabutan pada gigi bawah belakang pada gigi sulung. Skenario kasus. Seorang anak laki-laki berusia 10 tahun dengan berat badan 25 kg datang bersama ibunya ke bagian IKGA FKG USU dengan keluhan gigi belakang bawah kiri yang goyang. Dari hasil pemeriksaan diperoleh gigi 74 dengan derajat kegoyangan atau mobility sebesar 2 derajat. Sonderan positif, kloretil positif, perkusi negatif, dan palpasi negatif. Hasil ronsen foto gigi 74 terdapat resopsi mencapai sepertiga tengah akar, dan pembentukan benih gigi 34 sudah menembus tulang. Ergonomi pasien dan operator. Frontal unit membentuk sudut 90 derajat terhadap lantai. Mulut pasien setinggi siku operator berada di depan kanan pasien, yaitu pada posisi jam 7 hingga 9. Pemeriksaan intraoral. Didapatkan pemeriksaan vitalitas gigi 74, sondasi positif, perkusi negatif, palpasi negatif, kloretil positif, dan mobility derajat 2. Keringkan daerah mukosa labial dan lingual dengan cotton roll. Aplikasikan anestesi topikal pada mukosa labial dan lingual selama 1 menit. Lalu tunggu 3 hingga 5 menit. Anestesi infiltrasi. Dosis maksimal. Insersikan jarum 45 derajat dan sejajar aksis panjang gigi dengan kedalaman 2 hingga 3 mm dan bevel menghadap ke tulang. Lalu deponir secara perlahan sebanyak 0,5 hingga 1 cc. Insersikan jarum pada area lingual sejajar dengan aksis panjang gigi dan setentang dengan apikal. Deponir secara perlahan sebanyak 0,2 hingga 0,3 cc. Evaluasi subjektif. Menanyakan kepada pasien apakah merasa kebas atau tebal pada daerah yang baru dianestesi. Evaluasi secara objektif menggunakan sonde dengan menekan mukosa dan tanyakan apakah sakit atau tidak. Diseksi gingiva menggunakan rasparatorium. Instrumen dipegang secara hati-hati untuk mencegah tergelincirnya alat. Pastikan fiksasi jari pada saat diseksi gingiva. Adaptasikan tang ekstraksi. Ukuran tang kecil, big dan handle membentuk sudut 90 derajat, ujung big tidak berkontak rapat, sedikit terbuka dan tidak tajam. Lakukan pencabutan gigi dengan gerakan luksasi dan ekstraksi. Periksa apakah gigi lengkap dan cek soket bekas pencabutan, adakah serpihan akar yang tertinggal atau tidak. Lakukan massage gingiva untuk mengembalikan bentuk soket. Spooling area soket bekas pencabutan dengan larutan salin. Pemberian tampon. Setelah dilakukan pencabutan, maka lakukan instruksi pasca pencabutan kepada pasien. Instruksikan pasien untuk menggigit tampon steril selama 15 hingga 30 menit. Jika perdarahan masih berlanjut selama lebih dari 2 jam, segera datang kembali. Jangan menggigit pipi dan bibir saat masih terasa kebas. Jangan memainkan area bekas pencabutan dengan lidah. Jangan memegang dan menghisap area bekas pencabutan. Hindari minum menggunakan sedotan pasca pencabutan. Tidak diperbolehkan berkumur terlalu kuat dan sering meludah. Sikat gigi 2 kali sehari. Hindari menyikat langsung pada daerah bekas pencabutan. Untuk hari berikutnya, instruksikan anak menyikat secara lembut dengan tekanan yang dapat ditingkatkan sampai normal. Pada hari pertama pencabutan, pasien disarankan untuk diet lunak dan tidak panas. Pada hari selanjutnya, konsistensi makanan dapat ditingkatkan. Dan yang terakhir adalah konsumsi obat sesuai yang diresepkan oleh dokter gigi.
Demikian telah kita masing-masing melihat video pembelajaran pencabutan gigi anterior dan posterior rahang bawah pada gigi sulung. Mudah-mudahan video ini dapat membantu terutama bagi mahasiswa profesi Fakultas Kedokteran Gigi untuk klinik maupun nanti setelah menjadi dokter gigi. Terima kasih atas perhatiannya dan telah bersedia melihat video kami kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.